reklamasi juga sudah diatur. Ini jumlah minimum penyidikan tanahnya. Nah, terus apalagi yang diatur di SNI, itu juga sudah diatur petunjuk bagaimana kedalaman penyidikan tanahnya. Oke, kalau fondasi dangkal bagaimana, fondasi raf seperti apa. Nah, yang kita tertarik lihat itu adalah dua fondasi ini. Fondasi tiang yang menerus, jadi ini dia menerus begini ya. Oke, jadi lajur sebenarnya tapi didukung dengan tiang. Ini misalnya pada konstruksi apa? Pipe rack. Nah, ini diatur. Kalau yang tadi jumlahnya, maka sekarang itu diatur kedalamannya. Berapa kedalaman yang kita perlukan. Gitu ya. Juga fondasi bangunan dengan tiang. Ada 3 kriteria. Pakai yang terdalam. Oke, ini juga sudah diatur di SNI kita. 8460 2017. Nah, ini kita pakai. Boleh pakai ini. Oke. Jadi kombinasi-kombinasi ini yang kita perlukan. Jadi jangan lagi bingung, atau bukan cuma bingung ya, terutama jangan lagi pakai template. Template itu dalam artian, oh pokoknya minta aja 3 penyidikan tanah kedalamannya 30 meter. Dah. Tesnya mau apa Pak? Tesnya itu dah properti saja sama triaksial. Triaksialnya apa Pak? Adanya apa? Adanya UU, CU, CD. UU. Oke. Jadi jangan pakai template. Pakailah sesuai kebutuhan. Kalau misalnya Bapak butuh untuk cari penurunan di sini, ambil sampelnya di bawah sini. Minta untuk tes konsolnya di sini. Gitu ya. Jadi jangan ngambil UDS, tapi posisinya itu tidak pas dengan data yang kita inginkan. Oke, jadi lakukan pengambilan undisturbed sampel yang sesuai. Ini petunjuk kedalaman yang lain. Ini juga saya tidak bahas terlalu dalam ya untuk DPT ini. Ini sudah kita bahas di AOG tahun 2021 kemarin. Itu DPT, ada parit, ada dinding penahan air. Jadi ini dinding penahan air, ini semuanya sudah jelas. Gitu ya. Bagaimana menghitungnya juga jelas. Juga timbunan dan galian, oke. Jalan atau lapangan terbang, kemudian terowongan. Dengan notasi-notasinya di sini sudah saya tuliskan, oke. Jadi ini petunjuk untuk bagaimana kita lakukan kedalaman-kedalamannya. Tergantung pada model strukturnya gitu ya. Nah, terus penyelidikan tanah yang kita lakukan itu apa saja? Biasanya kalau kita di lapangan, ini yang tadi ya, ada SPT, CPT, pressure meter, fan shear, dilator, kadang-kadang shear wave, gitu ya. Sementara uji lab, properties, ini yang sering sekali, properties gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya shift analisis, berat jenis, specific gravity, water content, upper limit, dan lain-lain lah. Terus ada apa lagi? Kuat geser. Kita carinya itu CV-nya gitu ya. Nah, ini kita bisa dapat juga dari lab. Lantas yang berikutnya adalah parameter konsolidasi. Oke, ini tanah kohesif. Ingat ya, pada tanah kohesif. Pernah ada pertanyaan, Pak, saya nanya dong Pak, berapa minta parameter konsolidasi tapi untuk tanah pasir. Kadang-kadang saya juga bingung jawabnya. Berusaha untuk menjawab dengan benar gitu ya. Jadi konsolidasi itu terjadi pada tanah-tanah kohesif, tanah lempung saja. Tidak terjadi pada tanah pasir. Kenapa? Karena pada tanah pasir permeabilitasnya gede, airnya cepat keluar, tidak sempat dia namanya konsolidasi, gitu ya. Jadi penurunannya seketika kalau misalnya pada tanah pasir. Oke, jadi ini kita bisa dapatkan penyelidikan tanah itu akan terpisah. Model-modelnya seperti apa? Modelnya seperti ini. Ini SPT, pakai palunya 62,5 kilo, tinggi jatuhnya 76 cm, pukul. Yang kita ambil itu hanya 30 cm terakhir. Cuma ini angkanya yang kita ambil gitu ya.
Nah, terus perlu dikoreksi terhadap referensi energi 60%. Nah, ini yang ceritanya kita, ini juga diatur di SNI kita ya. Ini bahwa ada SPT correction. Oke, ini harus diukur energi. Jadi ada SPT calibration-nya gitu ya. Terus ada juga uji CPT, saya tidak bahas juga terlalu banyak. Ini juga sudah kita bahas di AOG kita yang lalu. Oke. CPT ini kita lakukan penekanan hidrolik menerus kecepatan 20 mili gitu ya. Dalam sensor CPT yang dewasa inilah ya, ada gitu ya. Itu sudah ada untuk mengukur inklinasi, tahanan friksi selimut, tekanan air pori, bisa ukur juga sejak dulu lah ya, ini tahanan konus. Jadi yang sudah umum itu kita bisa ukur itu ini gitu ya. Nah, yang beberapa elektrik itu bisa pakai untuk tekanan pori dan inklinasi. Ini bagian-bagian dari CPT, juga saya tidak bahas terlalu banyak. Kemudian apalagi yang bisa kita pakai uji in situ untuk perancangan itu adalah dilatometer. Saya berusaha gambar ulang barang ini, tapi ternyata tidak mudah. Jadi maafkan saya lah ya, gambarnya yang ini kurang bagus. Tapi yang lain oke lah. Oke, juga ada pressure meter. Pressure meter ini kita bisa dapat pressure modulus kuat geser dan tekanan batas. Oke. Ini bukan alat baru, Bapak Ibu. Jadi pressure meter itu bukan alat baru, dilatometer bukan alat baru. Ini sudah sejak tahun 60-an atau 70 awal, 60 akhir lah ini. Oke, ditemukannya awalnya itu oleh Menard. Makanya banyak yang mengenalnya itu sebagai Menard pressure meter. Cuma sekarang sudah banyak tipenya. Terus kalau misalnya kita berada di tanah yang sangat lunak, gitu ya, tanah lempung yang sangat lunak, dan kemudian kita masih mau untuk dapatkan berapa sih nilai kohesinya gitu ya, nilai SU-nya gitu. Maka alat ini mungkin satu-satunya enggak ya? Ya, paling tidak satu-satunya yang saya tahu gitu ya. Alat ini bisa dapatkan nilai kohesinya dengan baik. Gitu ya. Mau ambil sampel, sulit mengambil sampel tanah yang sangat lunak. SPT 0 sampai 2 itu sulit ambil sampelnya. Mau uji di lapangan misalnya SPT, kalau SPT tanah sangat lunak 0 sampai 2 itu bisa-bisa pukul hilang langsung dia punya tabungnya itu gitu ya. Itu langsung hilang tuh, turun. Nah, kalau pakai sondir bisa nggak kalau tanah sangat lunak? Bisa juga, tapi tetap ada korelasi karena dia tidak langsung keluarkan C-nya gitu ya. Yang dia keluarkan itu kan FS sama QC-nya. Oke, nah itu juga yang kita harus lihat. Nah, ini termasuk salah satu yang handal kalau kita mau pakai di tanah yang sangat lunak, sampai lunak lah ya. Ini handal. Masalahnya adalah kita perlu push dia. Perlu tekan berulang-ulang gitu. Nah, ini agak sulit. Nah, sesudah kita dapatkan hasil penyelidikan tanahnya, baru kita masuk kepada model kondisi lapangan. Semua data yang kita peroleh tadi, entah itu data lab, data lapangan, itu semuanya kita berusaha plot. Plotnya kemana? Plotnya kepada struktur yang kita inginkan. Oke, jadi kalau misalnya dilihat ini satu potongan jembatan lah gitu ya. Mari kita sebut dia ini jembatan Mawar gitu ya. Entah di mana lah jembatan Mawar ini. Oke. Nah, jembatan Mawar ini misalnya posisi pirnya itu setiap 30-an 40 meter. Kentangnya sekitar itu. Nah, sekarang kita harus plot di mana posisi-posisi
penyidikan tanahnya, misalnya seperti ini. Oke. Dan ini kita lakukan di setiap peer gitu ya. Ini kita plot semuanya, juga kita plot parameter tanahnya. Jadi ini SPT, hubungan SPT terhadap kedalaman, water content-nya seperti apa, liquidity index-nya seperti apa, semuanya diplot. Gitu ya. Akan ada plot gabungan dan ada plot individual. Oke, plot individual itu termasuknya yang ini. Ini yang individu. Kemudian ini yang gabungan. Gabungan ini gunanya buat apa? Untuk melihat trennya. Jadi cuma melihat tren ya. Mari kita lihat dalam artian seperti apa. Kalau lihat ini kan, Pak, kalau ini kan trennya kayaknya semuanya di sini nih titiknya. Saya hapus dulu ya. Pakai highlighter. Nih. Kayaknya kan banyak nih titik di SPT 50 gitu kan. Ya, tapi kita tidak melihat tren seperti itu. Yang kita mau lihat itu adalah trennya seperti apa. Ada data yang tergabung di sini nih. Gitu ya. Kemudian di sini ini banyak juga data yang tergabung di sini. Baru mungkin di sini tinggi. Tapi kemudian di sini dia mulai balik lagi ke sini. Oke, ini tinggi lagi. Baru di sini ini mundur lagi ke sini. Ini naik lagi, baru dia mundur lagi. Nah, dari sini kita bisa lihat, mulai bisa melihat gitu ya. Oke. Secara tren ternyata hampir semuanya menunjukkan posisi yang sama. Tapi belum tentu sama ya Bapak Ibu ya. Belum tentu sama. Ada plus minus, ada yang mundur, maju, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah gitu ya. Itu belum tentu sama. Maka kita plotkan semuanya, baru juga kita plotkan posisi terhadap struktur kita. Supaya tahu kedalamannya itu sesuai atau tidak. Mau di mana fondasinya, bertumpunya di mana, efektifnya di mana. Apakah saya mau dia bertumpu di tanah pasir, atau saya mau dia bertumpu di atas tanah lempung, atau di atas tanah pasir. Ini harus kita tentukan. Dan ini bisa diperoleh dengan melakukan profiling seperti ini. Oke. Nah, salah satu contoh profiling yang saya cukup suka gitu ya, dan bisa memberikan solusi gitu ya, itu adalah profiling seperti ini. Oke. Ini untuk satu project akan ada embankment. Oke, embankmentnya ini sekitar 1,5 kilo. Wow, panjang sekali ya. Jadi ada timbunan sejauh ini 1,5 kilo. Jadi apa yang harus dilakukan? Waktu awal semua yang putih ini bedrock. Ini bedrock. Gitu ya. Di tahap awal kemudian dilakukan, oh iya ini begini, bla bla bla. Terus semuanya akhirnya ngomong waktu itu untuk kedalaman 30 meter. Penyidikan tanahnya gitu ya, semuanya 30 meter. Tapi ingat, 30 meter itu dari mana? Makanya perlu diplotkan terhadap elevasi. Yang saya letakkan di kiri ini adalah elevasi. Kenapa? 30 meter di sini itu berbeda dengan 30 meter di sini. Oke, bisa kelihatan ya. Jangan sampai waktu di sini ngomongnya, oh, ingat, masih ingat yang gajah itu ciri-cirinya apa? Nah, kalau kita lakukan itu di sini, begitu ditanya, kedalaman tanah keras berapa? Santai, aman bos. Kedalaman tanah keras itu tidak nyampe 10 meter. Oke? Sementara kalau di sini, kedalaman keras itu berapa? Kedalaman tanah keras itu 20 meter. Nanti kalau misalnya di sini, kedalaman tanah keras itu berapa bedrocknya? Wah, enggak ketemu-ketemu Pak, tapi ada ketemu kerikil padat. Oke, ini konteks yang berbeda.
Makanya kita perlu plotkan dia secara elevasi, gitu ya. Dan juga kemudian kita perlu plotkan potongan memanjangnya seperti ini. Ini setiap STA, ini ada. Saya tidak kasih angkanya ya, tapi saya perlihatkan bahwa di setiap posisi itu dilakukan penyidikan tanah. Supaya tahu berapa kedalamannya. Oke. Dan di sini jadi tahu bahwa ternyata memang ada area tertentu ini sudah rock nih. Sementara ada area yang batuannya sudah mengalami pelapukan. Nah, dan pelapukannya ini cukup menyebar. Kalau ada pelapukan seperti ini kemungkinan tanah-tanah residual gitu ya. Kalau misalnya ada pelapukan seperti ini juga harus diperhatikan. Oke, jadi saat perancangan, kondisi geologi itu juga akan menentukan. Oke. Excuse me. Oke, jadi perlu kita plotkan dia modelnya seperti apa, lihat geologinya, lihat sebarannya. Ini yang istilahnya bukan saya beri nama ya, yang kami sebut nama kalau misalnya di geoteknik, ini perlu untuk dilakukan stratigrafi tanah. Gunanya buat apa? Mau lihat ini secara lebih jelas. Oke, ini masih bagus embankment. Bayangkan kalau ini adalah mau bikin gedung. Misalnya gedungnya itu di sini deh. Nah, mau berdiri di mana dia? Yang satu di sini itu sudah batu. Yang satu di sini ini masih bisa masuk. Masa begini fondasinya? Nah, ini yang harus dipertimbangkan baik-baik gitu ya. Bagaimana kondisinya? Apakah dia harus digeser, diapakan, terserah. Tapi penting sekali untuk bisa mengumpulkan semua data tanah itu dan kemudian menginterpretasikannya. Bapak Ibu, bukan memakainya ya, tapi mengumpulkan dan menginterpretasikannya. Data tanah itu biayanya memang relatif murah, 2% paling banyak dari biaya proyek, tapi buat kami orang geoteknik gitu ya, buat saya lah ya, saya jangan bawa-bawa orang lain lah ya, tapi kalau buat saya itu adalah data yang berharga sekali, dikumpulkannya susah payah, dilakukannya dengan benar, dilaksanakannya berminggu-minggu, kalau tidak tahu dibacanya sayang sekali, gitu ya. Jadi itu data yang harus ada orang yang mampu interpretasi. Jangan sampai cuma sekedar tes, apalagi template tesnya gitu ya. 30 meter, kasih 3 titik, kemudian udah selesai. Hasilnya seperti apa? Oke, kedalamannya di sana aja. Kenapa? Ada tanah keras di sana. Hitung aja, pasti masuk. Ya iyalah. Tapi apakah ada pertimbangan lain untuk itu? That's a question. Oke. Pastikan data-data itu selalu ada. Gitu ya. Sesudah kita lakukan proses stratigrafi tadi, maka kita bisa tentukan kedalaman, jenis, konfigurasi, dan pengaruh konstruksi pada bangunan proyek. Di dalamnya itu juga ada perancangan. Nah, perancangan ini yang akan kita bahas sekarang. Gitu ya. Kita akan masuk kepada si perancangan. Modelnya akan seperti apa. Perancangan, saya akan lihat berapa konteks. Ada apa aja. Yang pertama itu ada tekan, gitu ya. Dan saya anggapnya tekan dan tarik relatif sama, gitu ya. Kemudian ada lateral. Jadi dua ini kita akan fokus kepada tekan dan lateral. Oke. Sekali lagi yang akan kita bahas hari ini itu berupa konsep. Jadi saya akan fokus itu kepada konsep-konsepnya gitu. Oke.